Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang amat sangat penting. Berpikirlah 100 kali, bahkan 1000 kali sebelum saudara melanggar. Saudara sudah tahu dan saudara mau melanggar firman Tuhan. Dengarkan sebentar apa yang saya akan sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memelihara seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami berdoa supaya kami dijaga oleh Tuhan, supaya kami terlindung dan tidak melanggar firman-Mu sehingga kehidupan kami menjadi buruk. Terima kasih Tuhan, Engkau mau supaya hidup kami menjadi baik dan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yoel, itu Daniel, Hosea, Yoel, ya. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 25. Demikian kata firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan ini baik-baik. Kenapa kutuk masuk ke tengah-tengah umat Tuhan? Mari kita lihat pasal 1, Yoel pasal 1, ya. Ayat yang ke-5. Yoel pasal 1 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Itu sebabnya kita mengenal dua macam kutuk. Yang pertama ialah kutuk belalang pelahap. Memang di sini disebut belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerip. Tetapi saudara sekalian, yang paling itu kita mudah ingat dan itu yang paling gawat keadaannya yaitu belalang pelahap. Kutuk yang kedua ialah apa? Kutuk pundi-pundi berlobang. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara pada waktunya. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita mengerti sekarang dari celah mana ini kutuk ini bisa masuk. Tadi kita sudah baca bersama-sama dalam pasal 1 ayat 5. Karena mereka menyalahgunakan berkat Tuhan. Saudara berpikir begini, ya anggur itu kan dibuat jadi minuman keras. Oh tidak, saudara sekalian. Silakan nanti saudara baca, sekarang kita tidak sempat untuk membacanya, tentang juru minuman Firaun. Pada waktu itu saudara sekalian belum ada teh, belum ada kopi, belum ada gula yang kayak sekarang kita kenal. Jadi waktu itu ya manisan yang dikenal hanya satu, yaitu apa? Madu. Ya, madu untuk pemanis. Dan kalau anggur itu diperas dengan tangan sendiri. Firaun kan takut. Nanti kalau dia minum yang sudah diperas itu, nanti takut kalau itu diracuni orang. Begitu juga pemimpin-pemimpin pada masa lalu. Sedangkan kutuk pundi-pundi berlobang itu datang karena apa? Umat Tuhan lebih mendahulukan rumah mereka sendiri ketimbang membangun rumah Tuhan. Pada waktu mereka baru pulang dari tanah pengasingan selama 70 tahun di Babel. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka dengan apa? Kutuk pundi-pundi berlobang. Artinya apa? Gaji itu sudah engkau terima, tetapi pengeluaranmu yang tidak terduga begitu banyak, sehingga gajimu yang mungkin 10 juta, 15 juta itu tidak cukup.
Jadi saudara sekalian, sekarang mari kita mulai menyadari, saya sudah katakan tadi, berpikirlah ulang 100 kali, 1000 kali sebelum engkau tadi menyalahgunakan berkat Tuhan, atau mendahulukan kepentinganmu sendiri dan menomorduakan kepentingan Tuhan atau gerejanya. Perhatikan muka saya ke sini. Ya, saya sangat serius dengan hal ini. Misalnya, ada orang kami misalnya itu mendahulukan minuman keras untuk pesta pada waktu habis panen. Hati-hati saudara sekalian. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri di negara tetangga kita bagaimana satu tempat dipulihkan luar biasa oleh Tuhan karena mereka berhenti minum minuman keras, berhenti merokok. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Di rumah-rumah ditulis, no smoking, no drinking. Mereka dulu memang jajahan Inggris. Jadi menggunakan bahasa itu. Sekarang beras dari tempat itu sudah bisa akses di internet. Salah satu beras yang terbaik, 10 beras terbaik di dunia. Bukan di Asia, bukan di negara mereka, bukan. Di seluruh dunia. Kenapa? Mereka sudah menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Hal yang kedua, sudah lihat, Tuhan mau memulihkan katanya. Mari kita lihat lagi ayat tadi. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Kenapa menggunakan tahun-tahun? Oleh karena apa? Misalnya anggur ya bisalah 1 tahun sudah dipulihkan. Tetapi misalnya anggur dan rumputan untuk makanan hewan. Terus yang kedua apa saudara sekalian? Kalau pohon, misalnya pohon ara, pohon zaitun. Pohon ara, pohon zaitun itu yang populer di sana. Sudah tahu itu membutuhkan dia mulai belajar berbuah berapa? 5 tahun. Baru maksimal berbuah ketika sudah 10 tahun. Saudara sekalian, tolong dengar apa yang saya katakan hari ini. Pemulihan itu tidak instan, tidak mungkin. Kita tanam kemudian anggur hari ini juga berbuah, tidak ada itu. Atau misalnya tadi pohon ara dan pohon zaitun, tidak mungkin kita tanam hari ini kemudian sudah berbuah minggu depan atau bulan depan. Jadi proses pemulihan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Karena itu mari kita hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dengan rendah hati, sabar, dan setiawan. Mari kita hidup dan mendeklarasikan setiap hari, saya sehat, saya sukses, saya makmur. Oleh karena apa? Kita tahu kita sudah menggunakan berkat Tuhan dengan baik dan tepat. Dan kita mendahulukan kepentingan gereja lebih dari kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini supaya kami sadar benar untuk menjaga hidup kami, track record kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan pemulihan bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan, buat mujizat-Mu dalam hidup kami hari ini. Pulihkan hidup kami, pulihkan kesehatan kami, keuangan kami, dan juga rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.